Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semester 1, selamat datang di perkuliahan online untuk mata kuliah ilmu kalam. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas kelompok ilmu kalam yang kedua, kelompok yang lahir setelah kelompok Khawarij yang minggu yang lalu kita sudah bahas. Rekan-rekan mahasiswa, pada minggu sebelumnya atau pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar banyak hal terkait dengan kelompok kalam pertama, yaitu kelompok Khawarij, di mana kita mengetahui bahwa kelompok Khawarij ini lahir karena adanya ketidaksetujuan terhadap proses arbitrase atau tahkim yang diadakan oleh kelompok Ali dan kelompok Muawiyah bin Abu Sofyan yang berselisih pada saat itu. Sehingga kelompok Khawarij lebih memilih mengasingkan diri, memisahkan diri, dan menganggap bahwa kelompok Ali bin Abi Thalib dan kelompok Muawiyah bin Abi Sofyan adalah kelompok orang-orang kafir karena tidak menyelesaikan hukum sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dari berbagai pemahaman dan teologi serta pandangan yang dimiliki kelompok-kelompok Khawarij, kemudian pada akhirnya menyulut dan melatar belakangi untuk lahirnya kelompok-kelompok kalam berikutnya. Sehingga kelompok Khawarij ini menjadi pelopor pertama adanya berbagai kelompok akidah atau pemahaman di dalam Islam itu sendiri. Bahkan kelompok Khawarij ini juga menjadi motif atau penyebab utama adanya disiplin ilmu kalam. Sehingga kalau saja tidak ada kelompok Khawarij, mungkin saat ini kita tidak akan belajar mata kuliah ilmu kalam. Baik teman-teman, seperti itu di minggu yang lalu kita sudah belajar banyak hal banget terkait dengan kelompok Khawarij. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas kelompok berikutnya, yaitu kelompok yang lahir karena menyikapi atau menyatakan ketidaksetujuannya dengan berbagai paham yang ada pada kelompok Khawarij. Kelompok yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu kelompok Murji'ah. Baik teman-teman, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas 4 subpoin yang terkait dengan kelompok Murji'ah. Yang pertama kita akan membahas arti kata Murji'ah. Kemudian yang kedua kita juga akan mempelajari sejarah singkat bagaimana aliran Murji'ah ini terbentuk. Kemudian kita juga akan mempelajari paham teologi Murji'ah, dan yang terakhir kita akan mempelajari sekte-sekte atau bagian-bagian kecil yang ada di dalam kelompok Murji'ah. Arti kata Murji'ah. Murji'ah itu diambil dari kata arja'a. Murji'ah atau arja'a ini diartikan ke dalam 3 definisi. Yang pertama yaitu mengandung arti menunda, karena kelompok ini tidak menjatuhkan label kafir terhadap pelaku dosa besar dan lebih memilih menyerahkan label itu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika nanti di hari akhir. Sehingga kelompok Murji'ah tidak memberikan justifikasi untuk pelaku dosa besar sebagai orang kafir, tetapi menyerahkannya kepada pengadilan Allah nanti di yaumul akhir. Kemudian arja'ah dalam definisi yang kedua yaitu adalah mengambil tempat di belakang. Artinya di sini memandang sesuatu tidak penting dibanding sesuatu yang lain. Dalam artian lebih spesifik, kelompok arja'ah atau kelompok Murji'ah ini memandang bahwa perbuatan itu adalah hal yang kedua. Yang terpenting adalah iman seseorang. Kemudian arja'ah dalam definisi yang ketiga artinya adalah pengharapan atau memberikan pengharapan. Yaitu kelompok Murji'ah tadi sesuai dengan definisi yang pertama tidak memberikan label kafir bagi pelaku dosa besar, sehingga pelaku dosa besar di sini masih mempunyai harapan untuk masuk surga dan tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian sejarah aliran Murji'ah.
aliran Murji'ah itu dilatar belakangi karena setelah peristiwa tahkim atau arbitase antara kelompok Ali bin Abi Thalib dan kelompok Muawiyah bin Abu Sofyan, maka kita ketahui lahirlah kelompok Khawarij. Kemudian bukan hanya itu, ternyata ada kelompok kedua yang lahir setelah kelompok Khawarij ini dan sebelum kelompok Murji'ah. Kita mengetahui di pertemuan sebelumnya bahwa kelompok Khawarij ini memandang kelompok Ali dan kelompok Muawiyah sebagai kelompok yang kafir, yang sesat, yang tidak menyelesaikan hukum dengan hukum Tuhan. Nah, dari sikap terhadap kelompok Khawarij ini yang terus-terusan menyerang kelompok Ali, lahirlah sebuah kelompok kecil yang berbasis militan, yang betul-betul dengan sukarela membela Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Karena Ali bin Abi Thalib dinyatakan atau dinilai telah terzolimi oleh kelompok Muawiyah bin Abu Sofyan dan kelompok Khawarij yang terus-terusan menyerang kelompok Ali ini. Nah, kelompok itu adalah kelompok Syiah, teman-teman. Kelompok Syiah yang seperti sampai saat ini Syiah juga masih ada di tanah air, bahkan juga ada kelompok-kelompok Syiahnya. Kemudian, teman-teman, kelompok Khawarij dan kelompok Syiah itu memiliki pandangan yang sama, memiliki sikap yang sama, yaitu menentang kelompok Bani Umayyah atau kelompok Muawiyah bin Abu Sofyan, walaupun dengan latar belakang dan motif yang berbeda. Khawarij menganggap Muawiyah adalah kelompok kafir, sama dengan memandang kelompok Ali. Kemudian, akan tetapi kelompok Syiah memandang kelompok Muawiyah bin Abu Sofyan atau Bani Umayyah sebagai kelompok yang menjolimi Ali bin Abi Thalib karena merebut kekuasaannya sebagai khalifah pada saat itu dengan cara mengadakan tahkim atau arbitrase yang di dalamnya terdapat kecurangan. Dari dua kelompok ini, dari kelompok Khawarij dan kelompok Syiah ini, lahirlah satu kelompok yang mengambil jalan tengah, yang tidak memberikan sikap apapun terhadap konflik yang ada pada waktu itu di kalangan pemerintah maupun di kalangan masyarakat. Nah, kelompok yang lahir ini adalah kelompok Murji'ah. Kelompok yang pada akhirnya memberikan banyak banget toleransi terkait dengan pandangan-pandangan teologi atau akidah di dalam Islam itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, paham teologi Murji'ah. Secara mendasar, teologi Murji'ah itu hanya ada dua, teman-teman. Yang pertama yaitu siapa pelaku dosa besar dan bagaimana hukumnya, atau bagaimana hukum pelaku dosa besar, yaitu dikatakan sebagai bukan kafir. Ini adalah kebalikan dari paham Khawarij. Kelompok Khawarij menilai bahwa pelaku dosa besar itu secara otomatis pada saat itu juga jatuh label sebagai orang kafir. Tetapi sesuai dengan definisinya tadi, teman-teman, bahwa kelompok Murji'ah ini memiliki pandangan yang kontradiktif dengan apa yang dipahami oleh kelompok Khawarij. Kelompok Murji'ah justru memberikan hukum pada pelaku dosa besar ini sebagai bukan orang kafir, atau sebaliknya dari pandangan kelompok Khawarij. Kemudian yang kedua ini adalah berkaitan dengan definisi yang kedua tadi, teman-teman, bahwa kelompok Murji'ah itu memandang iman lebih penting daripada perbuatan, atau iman ini letaknya di hati, tidak mesti dibuktikan dan sebagainya. Nanti kita bahas lebih jauh lagi. Dari dua paham teologi dasar ini kita bisa menyimpulkan bahwa antara Murji'ah dan kelompok Khawarij adalah kontradiktif, adalah kelompok yang saling berseberangan dan tidak memiliki paham yang sama. Yang walaupun dalam keadaan sebenarnya Murji'ah ini merupakan kelompok yang lahir
dari pernyataan ketidaksetujuannya terhadap apa yang ada di dalam kelompok Khawarij. Kemudian sekte Murji'ah. Murji'ah itu dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama adalah kelompok moderat. Kelompok moderat ini adalah orang-orang Murji'ah yang hanya berpandangan berdasarkan dari teologi dasar yang tadi, bahwa pelaku dosa besar itu bukan orang kafir, dan label kafir hanya boleh dijatuhkan atau diturunkan oleh Allah nanti di hari kiamat, tidak dihukum di duniawi. Sehingga pelaku dosa besar itu adalah masih orang mukmin dan memiliki kemungkinan untuk masuk surga, atau memiliki kemungkinan juga tidak akan kekal di neraka. Kemudian ada kelompok yang kedua, kelompok besar yang kedua, yaitu kelompok berbasis ekstrim, yang bersifat ekstrim. Kelompok Murji'ah ekstrim dibagi ke dalam 4 kelompok atau 4 sekte. Yang pertama adalah kelompok Al-Jahmiyah. Kelompok Al-Jahmiyah ini adalah pengikutnya Ibnu Jaham bin Sofwan. Mereka berpendapat bahwa iman itu tempatnya di hati, bukan pada lisan. Sehingga ketika seseorang mengakui hanya dengan lisannya adanya Trinitas, kemudian adanya Tuhan selain Allah, maka menurut kelompok Al-Jahmiyah ini mereka tidak menjadi kafir. Mereka tetap dinilai sebagai orang-orang mukmin, sebab pengakuan tadi akhirnya ada pada lisannya, bukan pada kolbunya. Kemudian kelompok yang kedua, kelompok Al-Salihiyah. Kelompok Al-Salihiyah adalah pengikut Abu Hasan Al-Salihi. Kelompok ini berpendapat bahwa iman adalah mengetahui Tuhan, dan iman adalah bagian yang paling penting. Bahkan yang dimaksud dengan ibadah adalah iman, yaitu mengetahui Tuhan. Sehingga ibadah-ibadah yang lain selain mengetahui Tuhan tidak termasuk ke dalam peribadatan pokok kepada Tuhannya. Contohnya misalkan di sini ibadah, sholat, puasa, dan sebagainya. Itu tidak dipandang sebagai ibadah pokok menurut kelompok Al-Salihiyah. Karena yang dimaksud dengan ibadah pokok adalah ibadah dengan keimanan, atau ibadah yang dimaksud dengan iman, yaitu hanya mengetahui adanya Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kelompok Al-Ubaidiyah. Kelompok Al-Ubaidiyah juga menyatakan hal yang sama dengan kelompok sebelumnya, Al-Salihiyah, bahwa iman adalah mengetahui Tuhan. Kemudian kelompok Al-Ubaidiyah ini berpendapat bahwa ketika orang beriman meninggal, maka dosa-dosa yang ditimbulkan dari perbuatan maksiat orang tersebut dinilai tidak akan merugikan sama sekali orang tersebut. Atau juga sebaliknya, ketika orang-orang kafir meninggal, maka perbuatan-perbuatan baik yang sudah dilakukan di dunia itu tidak akan merubah statusnya sebagai orang kafir. Nah, ini teman-teman ada pandangan yang keliru nih. Tadi dari pandangan yang pertama bahwa dosa-dosa dari perbuatan maksiat itu sebetulnya merugikan seorang muslim ketika nanti ada di Yaumul Mizan, karena akan ditimbang mana lebih berat mana antara pahala dan dosanya. Sehingga jelas di sini dosa-dosa yang ditimbulkan karena perbuatan maksiatnya di dunia itu sangat akan merugikan orang muslim. Dan itu bertentangan dengan paham Al-Ubaidiyah yang menganggap bahwa dosa-dosa manusia selama mereka hidup itu tidak akan mempengaruhi atau tidak akan merugikan sama sekali ketika nanti di hari kiamat. Kemudian kelompok berikutnya yaitu Al-Yunusiyah. Al-Yunusiyah juga berpendapat bahwa iman itu adalah mengetahui Tuhan. Di sini juga Al-Yunusiyah hampir sama pendapatnya dengan Al-Ubaidiyah. Tetapi Al-Yunusiyah ini sifatnya realistis, pandangannya hanya berlaku saat di duniawi. Bahwa kelompok Al-Yunusiyah berpendapat bahwa perbuatan maksiat itu tidak akan sama sekali merusak iman.
Sehingga mau berbuat apapun di dunia, mau berbuat jelek seperti apapun, ketika selama di dalam hatinya dia masih beriman, ya dia masih dikatakan sebagai orang mukmin. Dan ini juga bertentangan ya teman-teman dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa perbuatan maksiat itu memiliki potensi yang sangat kuat untuk merusak keimanan terhadap keimanan seseorang. Sebab iman bukan hanya sekedar pengakuan di kolbu, bukan hanya sekedar meyakini adanya Tuhan, tetapi iman juga harus diucapkan pengakuannya oleh lisan dan harus dibuktikan dengan perilaku atau amal soleh yang dibuktikan melalui ketaatan kita terhadap syariat Islam yang berlaku. Baik teman-teman, pertemuan kita kali ini sudah berakhir. Barangkali itu saja yang bisa kita bahas. Kemudian sampailah kita pada slide penugasan. Mohon diperhatikan baik-baik teman-teman di sini. Tugasnya yaitu adalah seperti biasa, teman-teman mahasiswa membuat resume berdasarkan peta konsep yang sudah saya bahas di pertemuan kali ini. Berarti ada 4 peta konsep. Yang pertama definisi, kemudian yang kedua sejarah, kemudian yang ketiga pemahaman, yang keempat adalah sekte-sekte. Kemudian peta konsep yang sudah digambar tadi dijelaskan per poinnya atau per bagiannya, dijelaskan dengan ringkas atau dengan jelas sesuai dengan hasil resume teman-teman dari materi yang sudah saya share di LMS. Contoh penulisan resumenya seperti ini teman-teman. Yang pertama, kasih judul dulu arti kata murjiah. Kemudian digambar peta konsepnya. Nah, setelah peta konsep, di bawahnya diberikan penjelasan peta konsepnya. Penjelasan itu bisa dimulai dari bagian paling kiri menuju ke bagian paling kanan yang ada di dalam peta konsep. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa mengerjakan tugasnya dan bisa memahami apa saja materi atau pembahasan yang sudah kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Berikut pertemuan online kita untuk mata kuliah di pertemuan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang santun, penjelasan yang tidak lengkap atau penjelasan yang keliru. Itu murni dari kebodohan saya, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya jangan lupa untuk dikerjakan.